Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, bertemu lagi di pembahasan soal UTBK untuk mata pelajaran kimia. Jadi ini adalah soal lanjutan dari soal sebelumnya di video sebelumnya. Oke, kali ini kita akan membahas dari soal nomor 6 dulu. Di sini disebutkan ada sebuah grafik. Grafiknya adalah grafik diagram energi untuk suatu reaksi yang berlangsung 2 tahap. Jadi di sini ada suatu grafik dan grafik ini memberikan sebuah informasi ternyata ada 2 reaksi, ada 2 tahap reaksi ya. Reaksi yang pertama A plus B menjadi AB plus A dengan puncak X. Reaksi yang kedua AB plus A menjadi A2B dengan puncak Y, gitu ya. Terus pertanyaannya adalah reaksi berikut yang menjadi penentu laju reaksi. Jadi kita harus menentukan dulu reaksi yang pertama itu siapa, reaksi yang kedua itu siapa. Reaksi yang pertama yang sebagai reaktan adalah A plus B, lalu produknya adalah AB plus A. Dengan puncaknya puncak X. Pokoknya kalau ada 2 puncak seperti ini berarti reaksinya berlangsung 2 tahap. Terus untuk reaksi yang kedua, yang sebagai reaktan adalah AB plus A, dan yang sebagai produk adalah A2B. Oke, jadi di sini ada 2 tahap atau 2 reaksi, terus kita disuruh menentukan penentu laju reaksi. Oke, sebagai penentu laju reaksi, itu harus kita cari yang reaksinya lebih lambat. Jadi antara 2 reaksi di atas itu, cari reaksi yang lambat. Reaksi yang lambat atau yang cepat, kita harus menentukannya dengan cara melihat energi aktivasinya. Oke, jadi energi aktivasi itu, atau EA, biasanya penyebutan energi aktivasi itu EA. EA itu adalah cara menghitungnya jarak reaktan ke puncak. Jarak reaktan ke puncak, berapa energinya. Dari puncak ke reaktan atau reaktan ke puncak ya. Berarti untuk reaksi yang pertama, ini reaksi pertama, ini reaksi kedua ya. Untuk reaksi yang pertama, berarti EA-nya dari S ke Q. Ini adalah EA untuk reaksi yang pertama. Untuk reaksi yang kedua, berarti EA-nya adalah T sampai R. Karena ini reaktannya ya, T sampai R. Ini EA2, yang ini EA1. Oke, sekarang kamu bisa lihat dari grafiknya, kira-kira dari yang kita bisa lihat secara gamblang seperti ini, yang lebih besar yang mana EA-nya? Oke, betul. Jadi EA1 itu lebih kecil daripada EA2. Benar ya? Kalau EA-nya lebih kecil, teman-teman, itu artinya reaksinya lebih cepat. Jadi reaksi 1 Oke, jadi ini aku mau kasih kalian note yang harus kalian catat. Semakin kecil EA-nya, semakin kecil EA, maka reaksi semakin cepat. Maka reaksi semakin cepat. Berarti reaksi 1 yang artinya kesimpulannya adalah reaksi 1 lebih cepat daripada reaksi 2. Daripada reaksi 2. Gitu ya kesimpulannya. Berarti reaksi 2 itu yang ini. Berarti yang ini yang lebih cepat daripada reaksi 1. Oh sorry, reaksi 1 yang lebih cepat daripada reaksi 2. Nah, tadi kan pertanyaannya kita disuruh mencari penentu laju reaksi. Sedangkan penentu laju reaksi itu cari reaksi yang lambat. Berarti reaksi yang lambat adalah reaksi yang nomor 2. Berarti jawabannya adalah AB plus A menjadi A2B. Yang opsi C. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Masih pada grafik yang sama. Grafiknya masih sama dengan grafik yang menginfokan kalau terjadinya 2 tahap pada suatu reaksi ini ya. Oke, jadi pertanyaannya yang nomor 7 adalah
reaksi tahap kedua berlangsung lebih lambat dibanding tahap pertama. Bener ya, seperti yang kita kerjakan di soal nomor 6 tadi, reaksi keduanya lebih lambat dibandingkan dengan reaksi yang pertama. Pernyataan yang mendukung fakta tersebut adalah, oke, jadi apa sih yang menyebabkan reaksi 2 itu lebih lambat daripada reaksi pertama gitu. Reaksi yang kedua lebih lambat daripada reaksi yang pertama. Yang A, tumbukan yang terjadi pada reaksi tahap 2 lebih sering terjadi dibanding pada tahap pertama. Oke. Kalau misal reaksinya itu lebih cepat teman-teman, tadi kan kalau reaksi 1 itu kan lebih cepat ya. Reaksi 1 dia tadi cepat. Reaksi 2 lambat. Ini kesimpulan yang kita ambil dari soal ataupun dari soal nomor 6 tadi ya. Dari sini ataupun dari soal yang nomor 6 tadi. Reaksi 1 pokoknya lebih cepat daripada reaksi 2. Nah, kalau misal reaksinya itu cepat, artinya tumbukannya itu lebih sering terjadi. Jadi kalau misal nih, aku punya 2 gelas ya, 2 gelas air. Terus yang satunya aku kasih air aja, yang gelas 1 aku kasih air aja, yang gelas 2 aku kasih air dan dua-duanya aku kasih air gula, air sama gula gitu. Jadi larutan gula 2 gelas ini. Terus perlakuan yang berbeda adalah gelas satunya nggak aku aduk. Jadi pas aku kasih air sama gula itu, ya udah aku biarin aja, biar dia larut-larut sendiri gitu. Terus gelas yang kedua, air sama gulanya aku kasih perlakuan diaduk gitu. Jadi gelas satunya nggak diaduk, gelas 2-nya diaduk gitu ya. Nah, menurut kalian lebih cepat yang mana? Larutnya, gulanya itu lebih cepat larut yang mana gitu. Gelas 1 apa gelas 2? Ada perlakuan atau nggak ada perlakuan gitu. Jadi, kalau misal ada perlakuan pengadukan, seperti tadi contoh yang aku kasih, itu akan mempercepat tumbukan antar partikel. Jadi nanti tumbukan antar partikel-partikel pada gula itu akan saling bertumbuk, lalu dia akan larut lebih cepat daripada yang tidak ada perlakuan diaduk gitu. Jadi nanti gelas yang 2 itu, reaksi atau pelarutannya akan lebih cepat daripada gelas yang pertama. Berarti semakin cepat reaksinya, tumbukannya juga akan semakin sering gitu. Jadi reaksi 1 harusnya tumbukannya lebih sering daripada reaksi 2. Berarti pernyataan yang A kurang tepat ya, soalnya dia bilang di sini tumbukan yang terjadi pada reaksi 2 lebih sering. Harusnya pada reaksi 1 bukan reaksi 2. Oke, jadi yang A salah. Yang B, semua tumbukan pada reaksi tahap 2 menghasilkan produk, sedangkan pada reaksi tahap pertama tidak. Oke, jadi ini salahnya di sini ya. Semua reaksi tahap 1 dan tahap 2 semuanya menghasilkan produk. Tahap 1 produknya adalah AB plus A, kalau tahap 2 produknya A2B. Berarti dua-duanya itu menghasilkan produk. Yang B juga salah. Yang C, energi kinetik partikel per reaksi pada tahap 1 lebih kecil dibandingkan energi kinetik partikel per reaksi pada tahap 2. Oke, jadi kalau misal energi kinetik pada reaksi yang lebih cepat, itu harusnya energi kinetiknya lebih besar. Pokoknya kalau reaksinya cepat, tumbukannya sering, dan energi kinetiknya besar, teman-teman. Energi kinetik besar. Ya. Jadi kalau reaksinya cepat, yang pertama tumbukannya sering, yang kedua energi kinetiknya besar. Berarti salahnya ada di sini ya, harusnya dia lebih besar dibandingkan energi kinetik partikel per reaksi pada tahap 2. Yang do, energi tumbukan yang diperlukan untuk terjadinya reaksi pada tahap pertama lebih kecil dibandingkan pada tahap kedua. Oke, jadi energi tumbukan itu sama aja dengan energi aktivasi. Ya, energi pengaktifan atau energi aktivasi. Atau yang kita sebut tadi di soal nomor 6, kita singkat dengan simbol EA, ya, dengan singkatan EA atau energi aktivasi. Jadi bisa kita baca dengan energi aktivasi yang diperlukan untuk terjadinya reaksi tahap 1 lebih kecil dibandingkan pada tahap 2. Benar ya? Sesuai dengan soal yang nomor 6 tadi, EA1 itu lebih kecil. Ini kan EA1 ya. Jaraknya antara puncak sampai ke reaktan. Oke. Jadi EA1 dari puncak ke reaktan, ini reaktannya, EA2 dari puncak ke reaktan juga. Jadi EA1 itu lebih kecil daripada EA2, sehingga kalau semakin kecil EA-nya, maka
semakin cepat reaksinya. Berarti jawabannya yang betul adalah opsi yang do. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 8, masih di grafik yang sama. Kita pakai grafik di soal nomor 6 dan 7, cuma pertanyaannya aja yang beda. Di soal nomor 8, berdasarkan grafik tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, berarti di sini ada 5 opsi, yaitu opsi A, B, C, D, dan E. Kita disuruh menentukan manakah opsi yang paling benar yang menggambarkan informasi yang ada di grafik. Gitu. Oke, sekarang kita cek satu-satu dari mulai opsi A. X adalah hasil reaksi antara. Oke, X itu yang ini ya. X sama Y itu adalah puncak. Kita nyebutnya bukan hasil reaksi antara, tapi kompleks teraktifkan. Kompleks teraktifkan. Jadi ini adalah titik balik ketika produk itu mau terbentuk, teman-teman. Jadi dari reaktan, ya dari A plus B yang awalnya tuh pisah sendiri-sendiri, A sendiri, B sendiri, dia bereaksi, mula-mulanya sendiri-sendiri, terus pas nyampe puncak itu adalah titik balik, dia akan membentuk reaktan. Makanya dia bilangnya di sini kompleks teraktifkan. Udah mulai aktif, udah mau membentuk produk. Jadi X itu bukan hasil reaksi antara, tapi X adalah kompleks teraktifkan. X sama Y itu kompleks teraktifkan. Hasil reaksi antara itu yang mana? Ya di antara. Jadi itu kan reaksi tahap 2 ya. Sebenarnya itu adalah reaksi satu tahap, cuma dijadikan 2 tahap biar lebih mudah atau biar lebih nggak mengeluarkan energi yang banyak gitu. Jadi awalnya itu yang reaktannya ini, produknya yang ini. Berarti ini yang di tengah adalah reaksi antara. Gitu. Hasil reaksi antara itu berarti AB plus AB. Ya. AB adalah hasil reaksi antara. Berarti yang A salah. Yang B, AB adalah suatu senyawa yang dapat diisolasi. Oke, jadi senyawa yang dapat diisolasi itu adalah hasil reaksi antara. Tadi kan aku udah bilang ya, hasil reaksi antara itu yang tengah antara reaktan dan produk pada reaksi keseluruhan. Gitu. Jadi pernyataan ini benar karena AB itu merupakan hasil reaksi antara yang ada di tengah. Dan hanya hasil reaksi antara yang bisa diisolasi. Berarti jawaban yang tepat pada pertanyaan nomor 8 adalah opsi yang B. Tapi kita cek dulu opsi C, D, E biar kita tahu salahnya di mana. Yang C, reaksi total adalah reaksi endotherm. Oke, ini seperti yang aku bilang tadi, reaksi total itu reaksi keseluruhan. Jadi dari reaktannya itu A plus B, produknya itu A2B. Jadi reaksi satu tahap itu reaksi total, teman-teman. Nah, apakah reaksinya itu endotherm? Endotherm itu delta H-nya bernilai positif atau negatif. Ya, kalau endotherm itu nilainya positif ya, endotherm. Endo itu artinya ada kalor yang masuk dari lingkungan ke sistem. Kalau masuk atau menyerap itu delta H-nya positif ya. Kalau exotherm, delta H-nya negatif. Oke. Terus sekarang kita juga harus tahu bagaimana cara kita menghitung delta H. Delta H itu dihitung dari kalor atau energi produk dikurangi energi reaktan. Ya. Jadi cara menghitung delta H di exotherm atau endotherm itu sama aja. Cuma nanti hasilnya yang beda, teman-teman. Kalau delta H-nya positif berarti dia reaksinya endo, kalau delta H-nya negatif berarti exotherm gitu. Nah, sekarang untuk reaksi total atau reaksi keseluruhan dari grafik ini, berarti kan energinya yang produknya itu yang A2B, berarti energinya P dan energi reaktannya adalah Q. Berarti P dikurangi Q. Ya, energi P dikurangi energi Q. Nah, kita kan bisa lihat di sini, meskipun di sini nggak ada nilainya, teman-teman, tapi kita bisa lihat P itu nilainya lebih kecil daripada Q, ya kan? P di bawah, 0 kan di sini ya. P di bawah dan Q lebih di atasnya. Berarti kan kecil kurangi besar ya. Kecil kurangi besar. Nah, kecil kurangi besar hasilnya kira-kira positif apa negatif? Ya, hasilnya pasti negatif kalau kecil kurangi besar ya. Berarti jawaban yang C itu salah. Salahnya itu di bagian endotherm. Harusnya dia exotherm. Oke, sekarang opsi yang do, energi aktivasi reaksi tahap 2 adalah T-Q. Oke, ini sebenarnya kita udah hitung di soal-soal sebelumnya. Energi aktivasi itu kan, yang tahap 2 kan yang ini ya, berarti yang Y. Kita hitung energi aktivasinya itu dari puncak sampai ke reaktan, berarti yang ini ya. Berarti EA2
itu adalah T min R, bukan T min Q. Ya, salahnya di situ. Sekarang yang E, terbentuknya Y lebih cepat dibandingkan terbentuknya X. Oke, ini kan kita tadi udah sepakat di soal nomor 7, kalau reaksi 1 itu lebih cepat daripada reaksi 2. Kalau reaksinya lebih cepat, artinya X itu lebih cepat terbentuk. Tadi kan reaksi 1 kan lebih cepat ya, berarti X itu lebih cepat terbentuk dibandingkan dengan Y. Berarti yang E itu salah. Harusnya X yang lebih cepat. Oke, jadi ini adalah 3 soal yang pakai grafik laju reaksi atau grafik tentang endotherm exotherm. Kita lanjut di soal berikutnya. Dari kenalan RSMPN 1 paket. Gak nih. Apa cuy? Adikku punya CPD. Oh. Oke. Oke, jadi ini adalah 3 soal yang kita pakai jadi ini 3 soal yang memakai grafik laju reaksi atau grafik termokimia. Nanti di soal berikutnya, soal nomor 9, 10, dan 11, kita pakai pernyataan yang berbeda lagi ya teman-teman. Jadi ini 3 soal ini dengan grafik yang sama, ini sering keluar di UTBK grafik-grafik seperti ini. Jadi aku harap kalian bisa mengerjakan soal-soal macam seperti ini. Jadi tipe-tipe soalnya tuh kurang lebih seperti ini. Kalau misal grafik yang dikasihkan itu grafik laju reaksi dengan 2 tahap atau 3 tahap, itu sama aja. Pokoknya kalau ingin menentukan yang manakah tahap penentu laju reaksi, berarti cari reaksi yang lebih lambat. Kalau ingin menentukan mana reaksi yang lebih cepat atau yang lebih lambat, dilihat dari EA-nya gitu ya. Untuk menentukan apakah dia endo atau exo, dilihat dari energinya, energi produk dikurangi energi reaktan. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Jadi di sini ada artikel lagi atau ada pernyataan lagi, ada informasi di dalam tabel. Soal ini untuk mengerjakan soal nomor 9, 10, dan 11 ya. Informasi ini digunakan untuk mengerjakan soal nomor 9, 10, dan 11. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng soalnya. Berikut adalah tabel beberapa unsur dengan nomor atom dan nomor masanya. Jadi ada 5 unsur. Unsur X, Y, Z, P, dan Q. Nomor atomnya udah disediakan di tabel, nomor masanya juga. Pertanyaannya adalah, unsur yang memiliki energi ionisasi pertama yang paling kecil. Oke. Untuk menentukan siapakah unsur yang memiliki energi ionisasi yang paling kecil, kita harus minimal tahu dia itu golongan berapa. Unsur-unsur ini di tabel periodik unsur itu terletak di mana, golongan berapa, periode berapa. Nah, untuk menentukan dia golongan berapa, periode berapa, kalau misalnya kita nggak hafal, bisa kita tentukan dari konfigurasi elektron. Kalau misalnya kita hafal ya, misal kita hafal nomor atom 3 itu udah pasti dia litium. Litium itu di golongan 1, periode 2. Kalau misalnya kita udah hafal di luar kepala ya oke, bisa berarti ngerjakannya. Tapi kalau misalnya kita nggak hafal, kita bisa konfigurasikan dulu aja teman-teman. Konfigurasinya pakai konfigurasi sederhana aja, nggak perlu yang kuantum. Kuantum itu yang 1S2, 2S2 gitu, nggak perlu. Kita pakai yang sederhana aja. Misal ini yang X3 berarti konfigurasinya ya 2, 1 gitu kan ya. Kalau Y11 berarti konfigurasinya 2, 8, 1. Kalau konfigurasi kan aku udah yakin kalian semuanya pasti bisa konfigurasi materi di kelas 1 ya. Z19 berarti konfigurasinya 2, 8, 9. Salah ya teman-teman, bukan 9. Jadi kalian sering banget salah, teman-teman itu kelas 3 sering banget lupa atau salah. Kalau konfigurasi elektron yang paling belakang itu nggak boleh lebih dari 8. Berarti kalau 19 itu 28, 8, 1 gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 8. Pokoknya elektron yang paling terakhir nggak boleh lebih dari 8. Oke, sekarang yang P36 berarti 2, 8. Kalau masih bisa 18, diisi aja 18. Apakah masih bisa 18? Kalau misal kita isi 18, berarti kan 28 ya. Berarti masih bisa. 2 tambah 8, 10, tambah 18, 28. Berarti masih bisa ya. Terus 28, 18, habis 28 ini menuju ke 36 kurang berapa? Kurang 8. Sekarang yang Q.
Ki 37. Oke, berarti ya udah tinggal ini nambahin 1 aja ya. 2, 8, 18, 8, 1. Oke, berarti X, Y, Z, sama Q itu terdiri dari terdapat di dalam satu golongan, cuma beda-beda periode. Berarti aku misalkan seperti ini aja. Golongan 1A semua ya, karena dia elektron belakangnya 1, berarti golongan 1A. Golongan 1A, X itu berada di periode 2 karena jumlah kulitnya 2, berarti X dulu, terus Y, habis itu Z, terus Q. Nah, urutannya seperti ini. Terus, yang P itu di golongan 8 karena elektron terakhirnya adalah 8 dan dia periode 4 sama seperti Z karena jumlahnya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini, dan golongan 8 itu berarti yang lebih di kanan nih, 8A. Berarti di sini, yang P. Oke, berarti kita udah ada bayangan kalau unsur-unsur X, Y, Z, P, Q ini di dalam tabel periode unsur itu seperti ini, letaknya di sini. Gitu ya. Terus untuk menentukan manakah energi ionisasi pertama yang paling kecil, berarti kita harus tahu tren energi ionisasi. Kalau misal kita gak keburu ngafalin konsepnya ya, kalau misalnya ngerjain soal UTBK itu kan kadang diburu waktu ya. Jadi hafalin aja tren energi ionisasi itu gimana. Kalau tren energi ionisasi itu seperti ini teman-teman. Jadi ini maksudnya kalau yang garis vertikal itu artinya golongan, garis horizontal itu artinya periode. Jadi maksudnya energi ionisasi dalam satu golongan dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas itu semakin besar karena panahnya ke atas. Dari bawah ke atas semakin besar energi ionisasinya, dan dari kiri ke kanan energi ionisasinya juga semakin besar. Berarti untuk mencari energi ionisasi yang paling kecil, kita cari yang paling bawah dan paling kiri. Ya, otomatis yang paling bawah dan yang paling kiri siapa? Dari satu golongan dulu wes. Yang paling bawah itu kan yang Q ya. Terus yang paling kiri golongan 1A itu kan paling kiri ya dalam tabel periodik unsur gitu. Berarti ya udah Q jawabannya. Karena dia paling bawah dan paling kiri gitu. Kecuali kalau misalnya yang ditanyakan adalah energi ionisasi terbesar. Berarti kita harus nyari yang paling atas atau yang paling kanan. Nah, kalau yang ditanyakan energi ionisasi terbesar ya P, karena P paling kanan gitu. Berarti jawabannya ini adalah yang Q, opsi E. Sorry. Oke, lanjut soal nomor 10 dengan tabel yang sama. Konfigurasi elektron dalam keadaan dasar unsur P adalah, berarti kita disuruh mencari konfigurasi elektron yang kuantum pada unsur P. Tadi kan kita udah mencari konfigurasi elektron P yang sederhana ya, konfigurasi sederhana. Sekarang kita cari yang kuantum, 36. Di sini itu kan ada AR semua ya. AR itu maksudnya ini penyingkatan konfigurasi. AR itu kan nomor atomnya 18 ya. Udah berarti 18. Ini tuh nilainya 18 teman-teman. AR itu 18 ya. KR itu nilainya 36. Nah, karena P itu 36 ya, berarti kalau misal ini 36 elektron ditambah 2 kan berarti udah lebih tuh. Berarti yang E itu udah pasti enggak. Karena udah kelebihan. Sedangkan nomor atom itu kan menunjukkan jumlah elektron. Kalau nomor atomnya 36 berarti jumlah elektronnya 36. Sedangkan di sini penyingkatannya aja udah dimulai dari nomor 36, berarti udah salah. Karena 36 ditambah 2 ditambah 6 udah lebih. Berarti jawabannya antara A sampai Do. Nah, untuk soal-soal seperti ini, karena yang ditanyakan hanya dalam keadaan dasar, kita hitung aja jumlah elektronnya. Nggak usah kalian konfigurasiin, biar nggak lama. Kita hitung aja jumlah elektronnya yang sesuai dengan jumlah elektron 36. Berarti 18, misal yang A ya, 18 ditambah 2 kan 20. Ditambah 6, 26. Berarti bukan yang A. Karena kita dimintanya yang 36, bukan 26 ya. Yang B, 18 ditambah 2 ditambah 6. Sama aja ini 26 juga, berarti bukan yang B. Yang C, 18 ditambah 2, 20 ditambah 10, 30 ditambah 6, 36. Nah, jawabannya berarti yang C. Kalau yang Do, 18 ditambah 2, 20. Ditambah 6, 26. Ditambah 2, 28. Nah, berarti bukan dong. Jawabannya yang C, karena jumlah elektronnya adalah 36. Oke, ini soal yang terakhir.
tabel ini untuk soal nomor 9, 10, dan 11. Jadi ini adalah soal terakhir yang menggunakan tabel ini. Dan juga soal terakhir di video ini ya. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Jari-jari atom paling besar dimiliki oleh... Oke, jadi secara konsep, jari-jari itu kan diukur dari jarak antara inti yang ada pada atom, jarak antara inti yang ada pada atom ke elektron terluar gitu. Jadi kalau misal nih, ini kan tadi nomor atomnya 3, X ya. Terus berarti kan dia itu konfigurasinya kan tadi 21. Artinya apa sih? 2 elektron di kulit pertama dan 1 elektron di kulit kedua. Berarti kalau misal aku ingin menggambar bagaimana sih bentuk atom X, berarti ada inti di tengah ya. Ada inti di tengah dengan elektron yang mengelilingi, dengan kulit yang mengelilingi dulu. Nih ada kulit pertama dan kulit kedua, karena kulitnya kan cuma ada 2 ya. Nah, elektron kulit pertama diisi oleh 2 elektron. Ini. Kulit kedua diisi oleh 1 elektron. Oke, berarti jari-jarinya yang mana? Ya jarak antara inti dengan elektron, berarti ini jari-jarinya. Yang artinya kalau misalnya yang ditanyakan di soal adalah jari-jari atom paling besar, berarti cari yang kulitnya itu semakin banyak. Semakin banyak kulit, kan nanti ini semakin besar berarti ya, nanti. Coba, sekarang kan tadi kita udah nemu yang di sini. Nah, ini di soal nomor 9 ini, kulit terbanyaknya kan Q ya. Yang X kulitnya ada 2, yang Y kulitnya ada 3, yang Z sama P kulitnya ada 4, 1, 2, 3, 4, yang Q kulitnya ada 5. Sekarang kita bandingkan atom X dengan atom Q, kira-kira perbedaannya seperti apa? Ada inti atom di tengah, sama. Ini Q ya, Q37. Berarti 2, 8, 18, 8, 1 ya. Terus ada 5 kulit atau 5 lintasan. 1, 2, 3, 4. Ini anggap aja presisi ya teman-teman, 5. Udah. Kan dari sini aja udah kelihatan besar ya. Kurang estetik nih gambarnya, saya tak ulangin lagi. Ini ada inti atom. Lalu ada lintasan yang mengelilingi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kan kita udah bisa tahu nih perbandingan jari-jari nih, jari-jari atom X ya, jari-jari atom X dengan atom Q. Tuh, kan panjang ya, lebih besar yang atom Q jari-jarinya. Pokoknya semakin besar kulitnya, semakin banyak kulitnya, maka jari-jarinya akan semakin besar. Berarti jawaban dari soal nomor 11 adalah opsi yang E. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita kali ini. Aku harap kalian banyak berlatih soal-soal pemantapan UTBK yang lainnya juga. Nanti kalau misal kalian ingin menanyakan sesuatu, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.